Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wong Kolam, semoga sehat dan bahagia selalu. Sekarang kami berada di rumah seorang ibu yang bernama Ibu Goyah. Tadi kami melakukan wawancara. Beliau menjelaskan tentang kisah yang cukup mengharukan. Kisah cinta dari seorang wanita yang berasal dari Kampung Kolam, ya, dengan seorang tuan Belanda yang bernama Tuan Dekker. Jadi luar biasa, ya, Wong Kolam, ada gadis kolam yang bisa menarik hati tuan kebun yang berasal dari Belanda. Ya, namanya Nyai Safar dan tuan kebun itu bernama Tuan Dekker. Dari kisah yang disampaikan tadi, sedikit saya akan ulas bahwa Nyai Safar ini sewaktu muda, ya, sewaktu gadis, seorang wanita yang berparas cantik, berparas menawan. Nyai Safar sempat bekerja di perkebunan Sintis yang kemudian ini menarik perhatian Tuan Dekker. Ya, Tuan Dekker yang jatuh cinta dengan Nyai Safar, akhirnya Tuan Dekker mempersunting Nyai Safar dan dijadikan sebagai istrinya. Dari hasil perkawinan Tuan Dekker dan Nyai Safar, ya, dari hasil hubungan mereka memiliki 3 orang anak, Ibu, ya, 3 orang anak. Namanya tadi Ani, Deki, Pran. Ya, itu 3 orang anak yang menjadi hasil dari hubungan Tuan Dekker dengan Nyai Safar. Nah, Nyai Safar dan Tuan Dekker, hubungan mereka akhirnya harus terpisah karena pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, ya, semua orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia harus kembali ke negerinya. Itulah yang membuat mereka akhirnya terpisah. Ya, terpisah selama sekian puluh tahun. Anak dari Nyai Safar yang 3 orang tadi dibawa ke Belanda oleh suaminya, tumbuh besar, dan setelah 40 tahun perpisahan mereka, akhirnya mereka dipertemukan kembali dalam sebuah pertemuan yang mengharukan, seorang ibu dengan anak kandungnya yang terpisah selama 40 tahun. Pertemuan itu, ya, diabadikan dengan foto-foto nanti yang akan kami tampilkan. Ya, sahabat Wong Kolam bisa nanti lihat bagaimana perjumpaan seorang ibu dengan kedua anaknya, karena yang satu sudah meninggal di negeri Belanda, ya Bu, ya. Siapa yang meninggal namanya? Pran. Anaknya Pran itu meninggal di negeri Belanda, jadi tidak sempat berjumpa dengan ibu kandungnya yang bernama Nyai Safar. Tapi perjumpaan mereka itu terjadi di rumah ini ya. Dulu rumahnya masih dalam bentuk papan. Ya, perjumpaan yang mengharukan disaksikan oleh banyak orang, ya, yang ikut terharu hanyut perjumpaan seorang ibu dengan kedua orang anaknya. Akhirnya melalui perjumpaan itu komunikasi tetap terus berlanjut antara Nyai Safar dengan kedua anaknya sampai akhirnya Nyai Safar mengembuskan nafasnya yang terakhir, ya, jenazahnya dibawa ke Perbaungan karena kerabatnya ada di sana. Dan setelah itu keluarga dari Nyai Safar yang ada di sini telah kehilangan kontak, kehilangan komunikasi dengan anak-anaknya yang berada di negeri Belanda. Jadi tidak tahu nasibnya sampai sekarang seperti apa, apakah masih hidup atau tidak dari kedua anak dari Nyai Safar yang berada di negeri Belanda. Itulah Sobat Wong Kolam sekilas tentang kisah Nyai Safar yang cukup mengharukan kita semua, ya, semoga bermanfaat. Tunggu kisah kami selanjutnya.